Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai rangkuman mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Triza Mediani dengan NPM 2501 3010 372. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai persediaan tentang masalah penilaian tambahan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu nilai bersih yang terrealisasi. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai lower of cost or net realizable value atau disingkat menjadi LCNRV, yaitu adalah metode penilaian persediaan di mana perusahaan harus melaporkan persediaan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost atau nilai realisasi bersih yang disebut net realizable value atau NRV. Nah, persediaan awalnya dicatat sebesar biaya perolehan, tetapi jika nilainya menurun, misalnya karena usang, rusak, atau harga jualnya turun, maka perusahaan menurunkan nilainya ke NRV. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika manfaat masa depan dari persediaan lebih rendah dari biaya awalnya nih. Nah, net realizable value atau NRV adalah nilai yang diharapkan akan diterima dari penjualan persediaan dalam kegiatan normal perusahaan, dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualannya. Rumusnya adalah harga jual dikurangin oleh biaya penyelesaian dan biaya penjualnya. Nah, contohnya di sini itu ada inventory value yang masih belum selesai sebesar 1.000 euro dan biaya penyelesaiannya sebesar 50 euro dan biaya penjualannya sebesar 200 euro, maka NRV-nya yaitu adalah sebesar 750 euro. Selanjutnya itu ada ilustrasi LCNRV. Nah, perusahaan ini tuh membandingkan cost dan net realizable value atau NRV untuk setiap persediaannya, lalu memilih nilai yang lebih rendah sebagai nilai akhirnya. Nah, contohnya pada ilustrasi tersebut nih, perusahaan Jin Feng Foods menilai persediaan menggunakan metode LCNRV, yaitu memilih nilai yang lebih rendah antara cost dan net realizable value atau NRV untuk setiap jenis barangnya. Nah, NRV sendiri dihitung berdasarkan estimasi harga jual dikurangi oleh biaya penyelesaian dan biaya penjualannya. Nah, langkah pertama yang dilakukan itu adalah menentukan nilai cost atau NRV dari masing-masing item persediaan seperti spinach, carrots, cut beans, peas, and mixed vegetable. Setelah itu, perusahaan membandingkan nih kedua nilai tersebut satu persatu. Untuk item spinach and carrots-nya, nilai cost masing-masing adalah 80.000 euro dan 100.000 yen. Mohon maaf, 80.000 yen dan 100.000 yen. Lebih rendah dibandingkan NRV-nya nih, yaitu sebesar spinach-nya 120.000 yen dan carrot-nya 110.000 yen. Sehingga yang dipilih adalah si yang cost-nya nih. Hal ini karena LCNRV-nya itu memilih nilai yang terendah agar tidak melebihkan nilai persediaannya. Nah, sebaliknya untuk cut beans, peas, and mixed vegetable, nilai NRV-nya itu lebih rendah dibandingkan cost-nya. Oleh karena itu, yang digunakan adalah NRV-nya masing-masing, yaitu si cut beans-nya 40.000 yen, terus peas-nya 72.000 yen, dan mixed vegetable-nya sebesar 92.000 yen. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa barang mengalami penurunan nilai nih, sehingga harus dicatat lebih rendah dari biaya perolehannya. Setelah menentukan nilai terendah dari setiap item, semua nilai tersebut itu dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai persediaan akhirnya.
Hasilnya adalah sebesar 384.000 yen. Nilai ini merupakan total persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangannya. Ilustrasi ini tuh menunjukkan bahwa LCNRV diterapkan secara individual per itemnya, sehingga penurunan nilai pada satu barang tidak bisa ditutupi oleh kenaikan nilai barang lainnya. Pendekatan ini menghasilkan nilai yang lebih konservatif dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai metode atau aplikasi dari LCNRV. Nah, dalam penerapan LCNRV ini, perusahaan dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu yang pertama penilaian per item, yang kedua per kelompok barangnya, dan yang ketiga itu total persediaannya. Nah, pemilihan metode ini tuh akan mempengaruhi nilai akhir dari persediaan yang dilaporkan. Nah, pendekatan per item atau individual item ini dilakukan dengan membandingkan cost dan NRV untuk setiap jenis barang secara satu persatu. Nah, nilai yang dipilih itu nilai yang paling rendah. Nah, metode ini tuh menghasilkan nilai persediaan yang paling rendah atau paling konservatif. Karena penurunan nilai suatu barang tidak dapat ditutupi oleh kenaikan nilai barang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus yang pendekatan per kelompok atau major groups itu dilakukan dengan pengelompokan barang-barang yang sejenis atau berhubungan, kemudian membandingkan total cost dan total NRV-nya dari kelompok tersebut. Dalam metode ini tuh, kenaikan nilai pada satu barang dapat menutupi penurunan nilai barang lain dalam kelompok yang sama. Sehingga nilai persediaannya biasanya lebih tinggi daripada metode per item. Nah, yang terakhir itu pendekatan total persediaan atau total inventory-nya. Dilakukan dengan membandingkan total seluruh cost dan total seluruh NRV dari semua persediaan. Metode ini memberikan nilai yang paling tinggi karena semua kenaikan dan penurunan nilai antar barang saling mengimbangi secara keseluruhan. Nah, perbedaan hasil dari ketiga metode tersebut ini terlihat pada ilustrasi yang sudah saya cantumkan ini. Nah, yaitu nilai persediaannya sebesar 384.000 yen per item dan 394.000 yen per kelompok dan 415.000 yen total persediaannya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin luas cakupan pengelompokan, semakin besar pula kemungkinan nilai persediaannya menjadi lebih tinggi. Nah, dalam metode ini, metode per item itu lebih sering digunakan karena dianggap paling konservatif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Namun, perusahaan tetap harus menggunakan metode yang dipilih secara konsisten dari periode ke periode agar laporan keuangan dari perusahaan tersebut dapat dibandingkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Alfia Maratus Saleha dengan NPM 25013010364. Di sini saya pertama-tama akan membahas mengenai pencatatan nilai realisasi LCNRV. Jadi metode ini dapat diterapkan dengan 3 cara, yaitu berdasarkan setiap item secara individual, berdasarkan kelompok barang yang serupa, atau berdasarkan total persediaan. Nah, penerapan per item ini biasanya menghasilkan nilai persediaan yang paling rendah. Sedangkan metode kelompok atau total dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi karena adanya saling mengimbangi antara barang yang nilainya naik dan turun. Nah, konsep ini didasari dari laporan laba rugi yang disajikan berdasarkan metode harga pokok penjualan tidak memiliki keakuratan representasi. Artinya, metode harga pokok penjualan tidak mewakili apa yang seharusnya diwakilinya, namun memperbolehkan penyajian ini menggambarkan konsep materialitasnya. Nah, di sini terdapat metode harga pokok penjualan atau COGS menyembunyikan kerugian dalam akun harga pokok penjualan. Metode kerugian ini dengan mengidentifikasi kerugian akibat penurunan nilai. Nah, menunjukkan kerugian secara terpisah dari harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi sendiri. Nah, di ilustrasi ini membandingkan perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi berdasarkan dua pendekatan tersebut menggunakan data dari contoh Ricardo. Nah, IFRS tidak menentukan akun tertentu untuk didebit untuk penurunan nilai. Kami percaya bahwa
Penyajian metode kerugian itu lebih disukai karena secara jelas mengungkapkan kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai realisasi bersih persediaan tersebut. Materi berikutnya mengenai penggunaan cadangan atau use of fund allowance. Nah, alih-alih mengkreditkan akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih, perusahaan itu umumnya menggunakan akun penyisihan yang sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Misalnya menggunakan akun penyisihan berdasarkan metode kerugian. Nah, Ricardo SPA ini membuat entry berikut untuk mencatat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Di sini sudah ada akun di sisi debit dan kredit. Pada sisi debitnya ada kerugian akibat penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih sebesar 12.000. Nah, selanjutnya di bagian sisi kredit ada penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih 12.000 juga. Nah, di bawah hanya penggunaan akun penyisian mengakibatkan pelaporan baik biaya maupun nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berikutnya di sini ada 3 baris di akun pertama itu ada persediaan berdasarkan biaya perolehan dikurangi tunjangan untuk mengurangi persediaan hingga nilai realisasi bersih dan diperoleh total persediaan pada nilai realisasi bersihnya. Nah, hal ini tuh di ilustrasi 9.7 merupakan penyajian persediaan menggunakan akun penyisihan. Nah, penggunaan penyisihan berdasarkan metode harga penjualan atau kerugian memungkinkan baik laporan laba, rugi maupun laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur sebesar 82.000 sekian ini. Meskipun laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah bersih sebesar 70.000, hal ini juga menjaga agar buku besar itu dan catatan persediaan membantu tetap sesuai dengan akun pengendali tanpa mengubah harganya. Jadi untuk keperluan tugas rumah, gunakan akun penyisihan untuk mencatat penyesuaian nilai realisasi bersihnya, kecuali jika diinstruksikan lain. Berikutnya kita akan membahas mengenai pemulihan kerugian atas persediaan. Jadi pada periode berikutnya setelah write down, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi bersih persediaan yang sebelumnya diturunkan menjadi lebih besar dari biaya atau terdapat bukti jelas peningkatan realisasi bersih ini nilainya. Dalam situasi ini jumlah write down ini dibalik dengan pembalikan dibatasi pada jumlah write down awal. Nah, contohnya Ricardo ini pada periode berikutnya itu NRF-nya kan meningkat menjadi 74.000, naik 4.000, sehingga hanya 8.000 yang diperlukan dalam cadangan. Nah, Ricardo ini membuat jurnal berikut menggunakan metode kerugian. Nah, cadangan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih ada di bagian debit sebesar 4.000 dan ada pemulihan kerugian persediaan itu di sisi kredit sebesar 4.000. Nah, akun cadangan kemudian disesuaikan pada periode berikutnya, sehingga persediaan ini dilaporkan pada LCNRV. Jika harga turun, perusahaan itu mencatat write down tambahan. Jika harga naik, perusahaan itu mencatat peningkatan pendapatan. Dalam keadaan apapun, persediaan itu tidak boleh dilaporkan di atas biaya awalnya. Nah, berikutnya terkait pemulihan kerugian atas persediaan ini, akun penyisihan kemudian disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan itu dilaporkan pada LCNRV. Ditampilkan di ilustrasi di bawah ini tuh menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersihnya untuk perusahaan FUKO dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Di sini pada Desember 31, 2022 terjadi penyesuaian allowance account balance. Nah, efek yang terjadi pada net income yaitu terjadi penurunan. Selanjutnya pada Desember 31 2023 terjadi kenaikan dan Desember 31 2024 terjadi kenaikan dan terakhir pada Desember 31 2025 terjadi penurunan. Nah, jika harga turun, perusahaan itu mencatat penurunan nilai tambahan. Nah, jika harga naik, perusahaan itu mencatat peningkatan pendapatan. Kita dapat menganggap peningkatan bersih itu sebagai pemulihan kerugian yang telah diakui sebelumnya. Dalam keadaan apapun, persediaan itu tidak boleh dilaporkan dengan nilai di atas awal biaya awal. Nah, terakhir di sini ada evaluasi aturan LCNRV. Yang pertama itu pengakuan penurunan nilai, yang kedua ada penerapan tidak konsisten
Dan yang ketiga ada manajemen laba. Nah, meskipun memiliki kekurangan, aturan LCNRV ini tetap diterima secara luas karena memberikan pendekatan konservatif dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, saya Octavia Yuke Nurfaresa dengan NPM 250-130-10061 akan menjelaskan 3 basis penilaian khusus. Yang pertama, ada Net Realizable Value atau nilai realisasi neto. Mengapa kita terkadang meninggalkan prinsip biaya historis dan menggunakan NRV? Jawabannya adalah karena kepastian pasar. Dalam aset pertanian, kita membaginya menjadi dua. Pertama, aset biologis seperti sapi atau tanaman. Aset ini unik karena mereka mengalami perubahan fisik atau tumbuh besar. Setiap akhir periode, kita menilai mereka pada NRV. Semisal, jika sapi kita bertambah berat, selisih nilainya diakui sebagai unrealized gain di laporan laba rugi. Kedua adalah hasil pertanian, misalnya susu atau buah yang baru dipanen. Pada titik panen, produk ini langsung dicatat pada NRV, yang kemudian menjadi biaya dasar untuk proses akuntansi selanjutnya. Selanjutnya adalah pialang komoditas. Bagi mereka yang berbisnis jual beli komoditas seperti logam mulia, NRV adalah standar karena barang-barang ini memiliki harga pasar yang sangat transparan dan dapat dijual kapan saja tanpa upaya pemasaran yang besar. Jadi, melaporkannya kepada harga pasar jauh lebih informatif bagi investor daripada harga beli lama. Yang kedua adalah Relative Standalone Sales Value. Masalah muncul ketika perusahaan melakukan basket purchase atau pembelian borongan, yaitu membeli sekelompok aset yang berbeda jenis dengan satu harga total. Prinsip alokasinya sebagai contoh, sebuah pengembang tanah membeli lahan seharga 1 juta, lalu membaginya menjadi ratusan kapling dengan kualitas yang berbeda-beda. Kita tidak bisa sekedar membagi rata total biaya ke setiap kapling karena setiap unit punya nilai jual yang berbeda. Cara kerjanya, solusi yang paling logis adalah mengalokasikan total biaya tersebut berdasarkan proporsi harga jual masing-masing unit. Dengan metode ini, unit yang lebih mewah atau lebih besar akan menanggung porsi biaya yang lebih besar pula, sehingga penentuan laba kotor menjadi lebih akurat saat unit tersebut terjual. Yang terakhir adalah purchase commitment. Dalam bisnis, sangat umum bagi perusahaan untuk membuat janji beli barang di masa depan agar stok selalu tersedia. Pencatatan awal secara akuntansi, janji atau kontrak ini biasanya tidak dicatat di jurnal pada awalnya karena barangnya sendiri belum diterima. Namun, detail kontrak yang material tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Resiko penurunan harga adalah masalah serius yang muncul jika kontrak tersebut bersifat non-changeable atau tidak bisa dibatalkan. Namun, tiba-tiba harga pasar barang tersebut turun drastis di bawah harga kontrak. Dalam kondisi ini, perusahaan wajib mengakui kerugian saat itu juga dan mencatat liabilitas komitmen pembelian. Ini adalah penerapan prinsip konservatisme, mengakui kerugian segera setelah risikonya terlihat. Untuk memitigasi resiko ini, perusahaan biasanya melakukan hedging atau lindungi nilai, misalnya dengan mengambil posisi jual pada kontrak futures untuk menutupi potensi kerugian dari komitmen pembelian tersebut. Baik, selanjutnya dengan saya, Nashwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait Gross Profit Method, yaitu metode laba kotor adalah cara untuk memperkirakan persediaan akhir dengan menggunakan persentase laba kotor. Nah, metode ini itu biasanya dipakai kalau perusahaan tidak bisa menghitung fisik persediaan, misalnya untuk laporan sementara. Supaya lebih mudah dalam membayangkannya, anggap aja kita itu punya
sebuah toko minuman, di mana kita itu tahu berapa sih banyak minuman yang terjual dan berapa sih besar keuntungan rata-rata dari setiap penjualannya. Lalu dari informasi itu tadi, kita itu bisa menebak berapa banyak stok minuman yang masih tersisa di gudang tanpa harus menghitung botol fisiknya satu per satu. Karena kalau misalnya kita punya perusahaan yang besar dengan persediaan yang banyak, itu kan nggak bakal efisien ya kalau kita menghitung fisiknya satu per satu. Makanya kita bisa gunakan gross profit method ini. Nah, untuk prinsipnya, metode ini tuh menggunakan data penjualan dan margin laba kotor untuk memperkirakan persediaan akhir. Adapun perhitungan di sini tuh dia memiliki rumus dasar persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi HPP. Nah, untuk menghitung HPP sendiri, caranya yaitu dengan penjualan dikurangi laba kotor. Agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada perusahaan Cetus Corp memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan melakukan pembelian barang dagang sebesar 200.000 euro. Selama periode tersebut, perusahaan mencatat penjualan sebesar 280.000 euro. Diketahui bahwa laba kotor perusahaan adalah 30% dari penjualan dan kita diminta untuk menghitung estimasi persediaan akhir menggunakan metode laba kotor. Pertama-tama, setelah membaca soal, kita tuliskan dulu apa yang sudah kita ketahui dari soal. Di sini yang sudah kita ketahui kan ada persediaan awal, pembelian, penjualan, dan laba kotor. Itu kita tuliskan dulu di bagian diketahui. Setelah itu, kita jawab satu persatu secara runtut. Kita hitung dulu barang yang tersedia. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian, yaitu 60.000 euro ditambah 200.000 euro, ketemu hasilnya 260.000 euro. Lalu kita hitung laba kotornya. Laba kotor tadi rumusnya apa? Yaitu 30% dari penjualan. Berarti 30% dikali penjualannya berapa? 280.000 euro. Ketemulah hasilnya 84.000 euro. Setelah ketemu laba kotor, kita cari HPP-nya. HPP itu rumusnya berarti penjualan dikurangi dengan laba kotor. Laba kotor yang udah kita hitung tadi loh ya. Berarti 280.000 euro dikurangi 84.000 euro. Ketemulah hasilnya 196.000 euro. Setelah ketemu HPP-nya, kita tinggal hitung persediaan akhir. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu barang yang tersedia dikurangi dengan HPP. Yaitu ketemu hasilnya sebesar 64.000 euro. Berarti persediaan akhirnya 64.000 euro. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Retail Inventory Method atau metode persediaan eceran. Nah, akuntansi untuk persediaan dalam operasi retail itu kan menghadirkan berbagai tantangan. Retailer dengan jenis persediaan tertentu itu dapat menggunakan metode identifikasi khusus atau specific identification method untuk menilai persediaannya. Pendekatan ini tuh masuk akal ketika peritel itu menyimpan unit persediaan individual yang signifikan, seperti mobil, piano, atau mantel bulu. Namun, bayangkan jika mencoba menggunakan pendekatan tersebut di Carrefour atau VRA, kemudian di Debenhams atau GBR, atau di Bloomingdale's atau USA. Retail volume tinggi dan supermarket yang memiliki berbagai jenis barang dagangan yang beragam. Nah, alternatifnya adalah menyusun persediaan dengan harga eceran atau retail prices. Bagi sebagian besar peritel, terdapat pola yang dapat diamati antara harga pokok dan harga jualnya. Peritel ini kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengkonversi harga eceran ke harga produk. Metode ini disebut Retail Inventory Method. Retail Inventory Method mensyaratkan bahwa peritel menyimpan catatan mengenai total harga pokok dan nilai eceran barang yang dibeli, kemudian ada total harga pokok dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, serta penjualan selama periode tersebut. Nah,
penggunaan retail inventory method itu sangat umum. Misalnya, di supermarket Carrefour menggunakan metode ini. Begitu pula Walmart di USA dan Debenhams di GBR. Terdapat dua versi utama metode ini, yaitu metode konvensional atau berbasis LCNRV dan metode COS. Terlepas dari versi yang digunakan, otoritas pajak, berbagai asosiasi retail, dan profesi akuntansi semuanya menyetujui penggunaan retail inventory method. Nah, dalam penerapannya, perusahaan itu terlebih dahulu menentukan jumlah barang yang tersedia untuk dijual dalam nilai eceran. Selanjutnya, nilai tersebut akan dikurangi dengan total harga penjualan selama periode berjalan untuk memperoleh estimasi persediaan akhir dalam harga eceran. Setelah itu, dihitung rasio cost to retail dengan membandingkan total harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan total nilai ecerannya. Rasio ini kemudian digunakan untuk mengkonversi persediaan akhir dari harga eceran menjadi harga pokok. Nah, dalam praktiknya, harga jual barang tuh tidak selalu tetap. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep penting yang harus dipahami, yaitu markup atau kenaikan harga jual, lalu ada markup cancellation atau pembatalan kenaikan harga, kemudian ada markdown atau penurunan harga jual, serta markdown cancellation atau pembatalan penurunan harga. Keempat komponen ini berperan penting karena mempengaruhi nilai persediaan dalam kolom retail yang pada akhirnya berdampak pada perhitungan persediaan akhir. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi konsepnya ya. Kita ngambil desainer clothing store. Jadi desainer clothing store ini baru-baru ini tuh membeli kemeja 100 biji dari Merway Group seharga 1.500 euro atau 15 euro per kemeja. Desainer clothing menetapkan harga jual 30 euro per kemeja. Kemeja terjual cepat sehingga manajer menambahkan markup 5 euro per kemeja menjadi 35 euro. Harga ini tuh terlalu tinggi sehingga manajer menurunkan harga kembali ke 32 euro. Ini berarti terjadi markup cancellation 3 euro. Sebulan kemudian, manajer itu menurunkan harganya lagi menjadi 23 euro. Nah, pada titik ini terjadi markdown cancellation tambahan 2 euro dan markdown 7 euro. Jika manajer kemudian menaikkan harga menjadi 24 euro, maka terjadi markdown cancellation 1 euro. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode konvensional atau LCNRV dengan markup dan markdown. Nah, metode konvensional dalam retail inventory method merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan berdasarkan prinsip lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Metode ini tuh bertujuan menghasilkan penilaian persediaan yang lebih konservatif. Nah, dalam metode konvensional itu perhitungan cost to retail ratio dilakukan dengan memasukkan markup tapi tidak memasukkan markdown. Hal ini dikarenakan markdown itu dianggap sebagai indikasi penurunan nilai harga barang, sehingga diperlakukan sebagai kerugian pada periode berjalan. Nah, pendekatan ini itu menyebabkan nilai persediaan akhir yang dihasilkan itu cenderung lebih rendah dibandingkan metode yang lainnya. Nah, jadi prosedur perhitungan melalui metode konvensional ini yaitu langkah pertama adalah menghitung total barang tersedia untuk dijual dalam nilai cost dan retail. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan net markup. Setelah itu dihitung cost to retail ratio tanpa mempertimbangkan markdown. Kemudian penjualan dikurangkan dari nilai retail untuk memperoleh persediaan akhir dalam eceran. Nilai tersebut dikalikan dengan rasio yang telah diperoleh untuk menghasilkan estimasi persediaan akhir dalam harga pokok. Nah, mengapa markdown itu tidak dimasukkan di perhitungan tadi? Karena markdown itu mencerminkan penurunan nilai jual barang, yang umumnya itu disebabkan oleh faktor seperti kerusakan, penurunan permintaan, dan strategi promosi. Oleh karena itu, dalam metode konvensional, markdown itu tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio karena dianggap sebagai kerugian yang harus segera diakui. Nah, pendekatan ini membuat metode konvensional lebih konservatif dalam menilai persediaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke special items.
Nah, jadi dalam retail inventory method terdapat beberapa item khusus yang memerlukan perlakuan berbeda karena dapat mempengaruhi akurasi perhitungan persediaan. Item-item ini tuh dikenal sebagai special items. Nah, beberapa item itu umumnya meliputi biaya pengiriman atau freight in, lalu ada retur pembelian serta diskon pembelian. Nah, freight in ini dimasukkan ke dalam harga pokok, sedangkan retur pembelian mengurangi nilai pada kolom cost dan retail. Nah, diskon pembelian ini umumnya mengurangi harga pokok pembelian. Nah, lalu penyesuaian juga dilakukan terhadap transaksi penjualan, seperti sales return dan employee discount. Sales return mengurangi nilai penjualan, sedangkan employee discount diperlakukan sebagai pengurang pada kolom retail. Kehilangan persediaan dibedakan menjadi dua, yaitu normal dan abnormal. Normal search age hanya mengurangi kolom retail karena dianggap sebagai aktivitas normal perusahaan. Sebaliknya, jika abnormal search age mengurangi baik kolom cost maupun retail dan diakui sebagai kerugian karena tidak mencerminkan kondisi operasional yang wajar. Nah, pentingnya perlakuan special items adalah perlakuan yang tepat terhadap special item sangat penting ya untuk menghindari distorsi dalam penghitungan cost to retail ratio. Kesalahan dalam perlakuan item ini dapat menyebabkan nilai persediaan menjadi overstate atau understate. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait penyajian persediaan. Kalau kita ngomongin penyajian persediaan, intinya itu bagaimana sih perusahaan menampilkan informasi persediaan di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu supaya laporan yang dihasilkan tadi itu transparan dan dapat dipercaya. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan atau wajib diungkapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode penilaian yang dipakai. Apakah dalam mencatat itu dia menggunakan metode FIFO atau menggunakan metode average. Lalu yang kedua, jumlah persediaan sesuai klasifikasi. Apakah itu bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi atau barang dagang. Lalu yang ketiga, kalau ada persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, itu juga harus ditampilkan. Lalu yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Biasanya itu masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang kelima, itu ada penurunan nilai persediaan. Misalnya karena barang tersebut rusak atau usang. Dan adanya pemulihan kalau memang nilai barang tersebut itu bisa naik kembali. Yang keenam, yaitu alasan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai persediaan itu tadi. Misalnya, barang tersebut rusak karena banjir, atau barang tersebut rusak karena beberapa minggu lalu gudang mengalami kebakaran, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, yaitu persediaan yang dijadikan jaminan utang juga harus diungkapkan. Jadi kalau dianalogikan, ini itu seperti kita membuat laporan kondisi gudang ke investor. Kita nggak cuma bilang, oh ada stok sekian, oh ada stok sekian, atau sisanya sekian. Tapi kita itu juga menjelaskan sejelas-jelasnya, mulai dari metode hitungnya, klasifikasinya, kondisi barangnya, apakah rusak, apakah mengalami penurunan nilai, dan lain-lain. Jadi laporan yang disajikan itu benar-benar lengkap dan aktual sesuai kondisi persediaan pada saat itu. Lalu biar kita lebih paham terkait penyajian persediaan, di sini kita akan belajar menggunakan contoh soal. Nah, kita lihat dulu contoh kasusnya. Di sini kan PT Sinar Jaya itu menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan, di mana pada akhir periode perusahaan itu punya persediaan barang dagang sebesar Rp500.000, tapi sebagian barang rusak sehingga nilainya turun sebesar Rp50.000. Bagaimana cara menyajikannya?
Jadi cara menjawabnya yaitu di neraca persediaan itu ditampilkan sebesar 500.000 dikurangi dengan penurunan nilai sebesar 50.000. Jadi jumlah yang dilaporkan adalah 450.000. Lalu di catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus menjelaskan metode apa yang digunakan, yaitu metode FIFO. Kemudian jumlah persediaan menurut klasifikasi yaitu barang dagang, dan terjadi penurunan 50.000 yang diakui sebagai beban periode berjalan. Jadi kalau kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, ini tuh kayak kita punya stok barang di toko, kita catat jumlah barangnya, tapi kalau ada yang rusak, kita tuh harus jujur, kita harus menyampaikannya sesuai kondisi yang apa adanya. Kalau nilainya berkurang, ya kita jelaskan memang nilai barang tersebut berkurang atau terjadi penurunan. Jadi laporan keuangan itu nggak hanya menunjukkan angkanya, nggak cuma nunjukin oh jumlah stoknya sekian, tapi juga kondisi dari persediaan itu tadi. Berikutnya, kita akan membahas terkait analisis persediaan. Jadi, analisis persediaan itu digunakan untuk menilai seberapa efisien sih perusahaan tersebut dalam mengelola stok barangnya. Ada dua rasio utama yang biasanya dipakai. Yang pertama yaitu inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, rasio ini itu menunjukkan berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Kalau angkanya tinggi, berarti barang tersebut itu cepat berputar dan perusahaan termasuk atau tergolong efisien. Tapi kalau angka yang dihasilkan rendah, bisa jadi barang tersebut itu menumpuk atau kurang laku. Nah, rasio yang kedua yaitu average days to sell inventory, yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Rasio ini itu menunjukkan rata-rata berapa hari barang tersimpan sebelum terjual. Di mana semakin kecil angkanya, berarti semakin cepat barang tersebut keluar dari gudang. Kalau kita bayangkan, ini tuh kayak kalau kita punya warung. Kalau stok mie instan cepat habis, berarti perputarannya tinggi. Tapi kalau stoknya lama sekali terus baru habis, itu berarti perputarannya rendah. Berarti dia kurang diminati oleh masyarakat. Nah, jadi dua rasio ini itu membantu pihak manajemen dan pihak investor untuk melihat apakah perusahaan itu sudah efisien dalam mengelola persediaannya. Oke teman-teman, biar kita lebih paham terkait analisis persediaan, langsung aja kita kerjakan contoh soal berikut. Di mana PT Maju Jaya itu memiliki harga pokok penjualan atau HPP sebesar 2 miliar 19 juta rupiah. Persediaan awal tercatat sebesar 562 juta dan persediaan akhir sebesar 538 juta. Di sini kita diminta untuk menghitung rasio perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Oke, jadi kita hitung dulu rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan itu diperoleh dari persediaan awal ditambah persediaan akhir, kemudian dibagi 2. Tadi kan udah diketahui ya, persediaan awalnya itu sebesar 562 juta ditambah dengan persediaan akhirnya sebesar 538 juta dan dibagi 2. Ketemulah hasilnya sebesar 550 juta rupiah. Lalu langsung aja kita hitung inventory turnover atau rasio perputaran persediaan, di mana rumusnya yaitu HPP dibagi rata-rata penjualan. HPP-nya diketahui, lalu rata-rata penjualan kan sudah kita hitung barusan yang di atas. Berarti 2 miliar 19 juta dibagi dengan 550 juta rupiah. Ketemu hasilnya yaitu sebesar 3,67 kali. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung rata-rata hari untuk menjual persediaan atau average days to sell inventory. Rumusnya tidak lain dan tidak bukan yaitu 365 hari dibagi inventory turnover. Inventory turnover-nya kan tadi kita udah ketemu ya hasilnya sebesar 3,67 kali.
Berarti di sini kita tinggal masukin 365 hari dibagi dengan 3,67. Ketemulah hasilnya 99 sekian. Dan kita bulatkan menjadi 100. Berarti kesimpulannya, rata-rata persediaan PT Maju Jaya itu membutuhkan waktu 100 hari untuk terjual. Kalau kita bayangin dalam kehidupan sehari-hari, ini tuh kayak toko yang butuh kurang lebih 3 bulan untuk menghabiskan stok barangnya. Dari sini kita bisa menilai apakah perputaran persediaan perusahaan itu cukup efisien atau justru terlalu lambat. Seperti itu teman-teman.